Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafiu masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yambaki li jalali. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qallallahu ta'ala bil kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hafidu ala sholawah wa sholatil wusta. Wa kumulillahi qanitin ahya sadaqallahul adzim. Amma ba'du. Saudara-saudariku rahimakumullah dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kami seperti biasanya dengan pertemuan bimbingan kerohanian mengesahkan Tuhan, kami akan mengangkat sebuah tema dengan judul sifat wajibnya Allah, yaitu sifat wujud. Sifat wujud berarti ada. Wujud itu yang bagaimana kalau kita melihatnya daripada sudut pandang hakikatnya. Kalau dari sisi syariatnya, kita ini cukup menandai wujudnya Allah itu, wujudnya Tuhan itu, dengan adanya wujudnya dunia dan alam semesta ini seisinya. Karena wujudnya dunia ini dan seisinya itu sebagai tanda wujudnya adanya Tuhan. Karena hal-hal yang ada di dunia dan alam semesta itu bertanda ada yang mewujudkannya. Secara syariat, kita ini menyatakan bahwa yang diwujudkan Allah itu adalah nyata. Sedangkan yang wujudnya kebanyakan manusia ini hatinya masih mengatakan bahwa Allah itu masih gaib, bahwa Tuhan itu masih bisa tidak kelihatan. Banyak saudara-saudara ini menganggap bahwasanya yang kelihatan ini adalah diri kita dan alam-alam semesta ini. Yang kelihatan mereka meyakini di situ, dan kebanyakan saudara kita ini hanya meyakini bahwa yang wujud hanyalah dunia dan alam semesta ini. Tetapi Allahnya hanya diyakini bahwa ada, dan masih diyakini Allahnya belum bisa kelihatan dan masih gaib. Hal itu katanya sudah cukup untuk meyakinkan atau meyakini bahwasanya Allah itu wujud dengan bukti adanya selain Allah yang diwujudkan oleh Allah. Dengan memakai pedoman hal-hal yang diwujudkan Allah itu sebagai tanda bukti adanya Tuhan. Apakah itu salah? Kalau pandangan syariat itu tidak salah. Karena yang namanya rumusnya di dalam syariat itu wujudnya Allah itu ditandai adanya alam semesta ini, dan yang mewujudkan itu adalah Tuhan. Kalau saya ibaratkan adanya meja kursi itu sebagai tanda adanya yang mewujudkannya. Meja kursi tersebut dan ini masih dipandang syariatnya. Kebanyakan saudara-saudara kita ini
melihat siapa yang menciptakan meja kursi itu. Di dalam keyakinan hatinya pasti ada yang membuat meja kursi tersebut. Tetapi hanya berhenti di situ meyakini bahwa meja kursi itu ada yang membuat dan belum bisa melihat siapa yang membuat meja kursi tersebut. Begitu pula dengan kita terhadap Tuhan. Begitu pula dengan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Secara syariat yang masih dipandang itu hanyalah dunia dan seisinya, dan belum bisa melihat wujudnya Tuhan. Itulah kebanyakan saudara-saudara kita di lapangan. Tetapi hal itu tidak menjadikan sebuah risau hatinya, tidak menjadikan sebuah kekhawatiran dalam hatinya. Dianggapnya hal itu sudahlah benar. Padahal hal itu masih dipandang secara hak syariat. Bagaimana saudara-saudaraku kalau hal ini dipandang dari sisi hakikatnya? Untuk bisa mewujudkan Allah, hati kita harus meniadakan wujud-wujudnya selain Allah. Kalau dipandang hakikat itu ya seperti itu. Kalau ingin melihat wujudnya Allah, ya hati kita ini harus bisa meniadakan, harus bisa membersihkan wujud-wujudnya selain Allah di dalam hati. Sebab perkara-perkara selain Allah, jika masih muncul di dalam hati kita, maka jangan berharap Allah itu hakul mubin. Jangan berharap Allah itu kelihatan. Karena hatimu masih selalu muncul perkara-perkara selain Tuhan. Sedangkan rumus atau pedoman dalam sisi hakikat itu justru sebaliknya. Wujudnya Allah, wujudnya Tuhan, itulah sebagai bukti atas ketidakwujudnya selain Allah. Saya ulangi, rumus di dalam hakikat, wujudnya Tuhan, itulah sebagai bukti atas ketidakwujudannya selain Allah. Jika Anda tidak paham, ya pasti bingung. Janganlah gunakan banyak akal ini. Jangan banyak menggunakan basariah kita ini. Karena yang namanya bimbingan kerohanian itu membagusi rohani, bukan membagusi jasad jasmaniah ini. Katanya selain Allah itu wujud dan diwujudkan oleh Allah. Lah kok ini tidak boleh wujud kalau ingin membuktikan yang memiliki wujud aslinya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 115 atau surah Al-An'am ayat 79, kalau tidak salah, bahwasanya di situ menjelaskan bahwa seluruh alam baik jagat timur sampai jagat barat itu atas penguasaannya Allah. Tetapi kenapa kita ini tidak bisa memahami, bahkan tidak bisa melihatnya? Saudara-saudariku rahimakumullah dimanapun Anda berada, jadikan referensi sebagai penghayatan
bahwa wujudnya Tuhan itu sangatlah nyata. Tadi selain Allah itu katanya wujud, sebab diwujudkan Allah. Itu masih duduk di dalam syariat. Lalu hati kita harus bagaimana untuk tidak mewujudkan selain Allah itu? Bagaimana caranya? Wujudnya dunia ini kan sebetulnya tidak wujud. Karena wujud, yaitu ada yang mewujudkan. Berarti aslinya sifatnya dunia dan alam semesta ini kan tidak memiliki sifat wujud. Aslinya kan tidak ada. Jika kita mau merenungi secara dalam dan berpandangan aslinya yang memiliki wujud, maka nanti pasti akan ketemu di situ. Tapi kalau hati masih mengatakan bahwasanya yang wujud adalah alam ini, maka panjenengan tidak akan pernah ketemu dengan Tuhan. Perlu diingat, mata di dalam diri manusia ini kan ada dua, yaitu ainul basariyah, mata dua mata ini, dan ainul basiroh, matanya hati manusia. Mata basariyah, mata jasad jasmania, mata fisik ini fungsinya ya digunakan untuk melihat alam semesta ini. Mestinya yang digunakan melihat Allah yaitu ainul basiroh, matanya hati ini. Hati ini dipergunakan untuk melihat wujudnya yang sebenar-benarnya, yaitu yang memiliki nama Allah. Masih sebatas nama, kita harus tembus siapa yang memiliki nama tersebut. Berhubung hati kita ini tertutup dengan wujudnya selain Allah, maka tidak bisa mata hati kita ini untuk melihat wujudnya Allah itu, ya tidak bisa. Karena kebanyakan saudara-saudara kita ini di dalam hatinya masih banyak perkara-perkara selain Allah. Karena hanya mengurusin tentang urusan perut, mengurusin tentang pangkat, mengurusin tentang kehormatan dan lain-lain sebagainya. Karena kita masih bercinta selalu terhadap dunia, ya tidak mungkin bisa melihat Allah. Dan hal ini tentunya jika kita ingin melihat Allah, ya pasti ada prosesnya. Yaitu bagaimana caranya hatimu ini menyingkirkan selain Allah itu di dalam hati. Ya pasti ada prosesnya. Wujud adalah sifat wajibnya Allah. Wujud itu apa sih? Wujud itu ada. Ada itu sifat wajibnya Tuhan. Namanya sifat wajib, berarti ya harus ada, tidak boleh tidak ada. Wujud ada adalah sifatnya Tuhan. Dan boleh tidak ada. Dan harus ada. Lawan katanya wujud berarti tidak wujud. Lawan katanya ada berarti tidak ada. Dan sifatnya tidak wujud, itulah jadi sifatnya kita.
sebagai manusia. Sifatnya tidak ada, itulah sifat wajibnya untuk diri kita manusia dan seluruh alam semesta ini. Kita harus paham bahwa Allah itu yang wujud dan kita ini sebetulnya tidak wujud. Itu seperti apa? Kalau hanya sekedar ilmu dan tidak pernah mempraktekannya, walaupun panjenengan itu tahu ilmunya hakikat makrifat, hanya sekedar tahu, tetapi tidak mau mempraktekannya, tidak mungkin panjenengan bisa melihat Allah. Saudara-saudariku rahimakumullah dimanapun Anda berada, kalau sekedar ilmu itu ya namanya saja sekedar, berarti masih asal-asalan. Ya jika kita ini memiliki ilmu, sudah tahu ilmunya, sudah paham ya dipraktekkan. Kalau tidak praktek itu namanya ngimpi dalam tidur, karena harus dipraktekkan untuk bisa membuktikan bagaimana kita bisa bertemu dengan Tuhan. Sebetulnya saudara-saudaraku hal ini mudah. Jika kita mau benar-benar mau melihat wujudnya yang wujud sebenarnya adalah Tuhan. Hilangkan dengan menggunakan mata hatimu, dengan menggunakan mata basirohmu, bahwasanya semua perkara-perkara di dalam hatimu itu harus kamu bisa menghilangkan, termasuk dirimu sendirilah yang membuat hijab itu. Hilangkan yang untuk melihat ainul basiroh, bukan ainul basariyah ini. Di dalam hatimu kalau sudah ada atau sudah bisa membersihkan perkara-perkara selain Allah, bisa menzirukan, bisa mengkosongkan, bisa menenulkan, dirimu sendiri dihilangkan termasuk seluruh alam semesta ini. Nah, disitulah baru ketemu wujudnya Allah. Sangat halus, tidak bisa engkau gambarkan dengan apapun, tidak bisa engkau lukiskan dengan suatu hal apapun, atau mungkin tidak bisa engkau samakan dengan apapun. Karena Tuhan itu hanya bisa diyakini, bisa dirasakan, atau hanya bisa diimani bahwa itulah Allah. Yang bisa melihat bukan mata jasad jasmaniah ini, ainul basariyah ini bukan, tapi yang bisa melihat hati kita, ainul basiroh. Lepaskanlah, hilangkanlah, enulkan, zerokan, kosongkan hatimu. Termasuk di dalam, termasuk dirimu sendiri itu harus hilang. Jika seluruh alam semesta ini sudah hilang bersih, termasuk dirimu juga sudah hilang, maka di situ adalah wujudnya Allah. Setelah panjenengan ini bisa menghilangkan seluruhnya di dalam hati panjenengan, termasuk diri panjenengan, itu tidak ada, barulah muncul hidupnya, atau barulah wujud hanyalah Allah sendiri dan tidak ada yang lainnya. Bagaimana kita ini bisa melihat? Lawang matanya hati kita ini kebanyakan saudara-saudara masih buta.
tidak mau mendengarkan, tidak mau memahami, tidak mau mempraktekannya. Seolah-olah ajaran seperti ini dianggap tong kosong, berbunyi nyaring seperti rombengan. Ya bagaimana mungkin? Tetapi terserah hal itu. Yang penting sudah berkali-kali Tuhan itu mengingatkan diri panjenengan itu untuk sadar sesadarnya bagaimana caranya bisa kembali kepada Tuhan tatkala kita sebelum meninggal dunia. Tapi kalau panjenengan mau mengikuti, ya mari kita sama-sama tularkan kepada saudara-saudara kita yang mau. Yang tidak mau ya biarkan. Yang penting kita semuanya sudah mengingatkannya. Pada kesimpulan di atas tadi bahwa sifat wajibnya Allah yaitu wujud, untuk melihat Allah, untuk melihat Tuhan, hatimu yang masih ada gambar, masih ada nama, hilangkan semua perkara-perkara itu, harus kosong blong. Di situ nampaknya Allah yang sangat benar dan sangat nyata. Itulah wujud daripada wujudnya Allah yang bisa dirasakan, yang bisa dilihat dari mata hati kita masing-masing. Yang bisa melihat hanyalah diri kita masing-masing, karena pada dasarnya utusan-utusan Tuhan itu hanyalah menyampaikan saja. Itu pun kalau didengar, jika tidak didengarkan ya terserah. Itulah saudara-saudaraku yang baru bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini tentang sifatnya Allah, wajibnya Allah yaitu wujud yang harus ada, yang ada hanyalah Tuhan yang Maha Esa. Dan sifat wajibnya terhadap kita adalah kita ini sebetulnya tidak ada, hanyalah sebuah gambar nurullah. Itulah saudara-saudaraku yang bisa saya sampaikan. Jika ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.